Ibda Harischandra cemburu buta karena Brigadir Nur Hadi merayu ceweknya bernama Melanie Putri. Setidaknya itulah informasi yang belakangan beredar luas di media soal kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Lantas benarkah motif dari kasus ini adalah karena wanita atau jangan-jangan ada motif lain yang belum terungkap? Kalau kita merujuk pada pengakuan tersangka Misri, dalam keterangannya ia mengatakan memang sempat melihat Brigadir Nur Hadi merayu Melanie Putri. Namun ia sempat mengingatkannya, Melanie Putri ini adalah cewek yang dibuking oleh Ibda Harischandra. Sementara Misri sendiri dibuking untuk menemani Kompol Yogi. Jadi buat kalian yang mungkin belum tahu, pada saat itu Brigadir Nur Hadi ini bertugas sebagai ajudan dari kedua atasannya tersebut. Jadi secara teknis tugasnya dia itu harusnya mengamankan, tapi apakah dia juga ikut terlibat langsung dalam pesta tersebut, ini juga belum jelas. Tapi yang jelas dalam pesta tersebut Brigadir Nur Hadi nggak dapat jatah cewek karena cewek yang dibuking itu cuma dua, hanya untuk dua atasannya tersebut. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah mungkin ketiga tersangka atau mungkin salah satu tersangka tega menghabisi nyawa korban hanya gara-gara urusan cemburu buta, hanya gara-gara korban merayu cewek yang dibukingnya? Rasanya ini agak sulit dipercaya karena pertama, cewek itu kan hanya cewek panggilan. Ya maaf kata, bisa dipakai siapa saja yang membayar kan, bukan istri sahnya. Kalau yang digoda itu adalah istri sahnya, wajar banget kalau dia marah kan. Alasan selanjutnya, Kompol Yogi maupun Ibda Chandra diketahui juga sudah memiliki istri. Maksud gue kayak ngapain cemburu sama cewek panggilan sampai segitunya? Apalagi menurut keterangan tersangka Misri, setelah party usai, Ibda Harischandra dan Melanie Putri pulang ke hotel mereka. Jadi di villa tempat party itu hanya tersisa 3 orang. Setelah party itu, Kompol Yogi tepar di kamarnya sementara Misri berada di ruang tengah. Sementara posisi Brigadir Nur Hadi sedang berenang di kolam renang sendirian. Pada saat itu Misri melihat Ibda Harischandra bolak-balik keluar villa. Entah apa yang sebenarnya ia cari. Ia sempat bertanya kepada Ibda Harischandra apakah ada perlu dengan Kompol Yogi. Kalau ada perlu saya bangunkan. Dia bilang nggak perlu dibangunkan. Misri kemudian masuk ke dalam toilet kamar, dan setelah keluar dari toilet Misri terkejut karena ia melihat Brigadir Nur Hadi sudah dalam kondisi tidak berdaya di dalam kolam renang. Saat korban mulai tenggelam di kolam renang, Misri langsung membangunkan Kompol Yogi dan mereka berdua memberikan pertolongan kepada korban. Namun sayang nyawa korban sudah tidak dapat tertolong. Kalau kita merujuk pada keterangan Misri, kemungkinan besar pelaku pembunuhannya adalah Ibda Harischandra. Sementara motifnya masih menjadi misteri, apa benar hanya karena cemburu atau jangan-jangan ada motif lain yang belum terungkap. Karena hingga saat ini belum ada satupun tersangka yang mengakui perbuatannya. Dan mungkinkah alasan ketiga orang ini ditetapkan sebagai tersangka adalah karena mereka bersekongkol untuk menyembunyikan penyebab kematian korban? Itu juga bisa jadi. Karena kasus ini masih dalam proses pendalaman dan hanya berdasarkan keterangan satu pihak saja. Jadi kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan kasus ini masih akan memuntahkan fakta-fakta lainnya. Dan buat kalian yang bertanya, terus statusnya Melanie Putri sekarang gimana? Jadi statusnya Melanie Putri sekarang masih saksi karena hingga saat ini polisi masih belum menemukan keterlibatan dirinya dalam kasus ini.